Ya, bagus. Berat menjadi tepung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryanto, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, saya melaksanakan praktek ujian kinerja atau UKIN secara luring. Ini adalah kartu identitas saya. Berikut ini video praktik mengajar saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Tadi pagi udah sarapan kan? Sudah. Alhamdulillah. Memang ya, ke sekolah jangan lupa kita sarapan. Mengapa? Buat. Biar biar tidak sakit perut, ya kan? Terus biar bisa belajar dengan tenang. Ya benar ya, kalau seandainya perut kosong nanti keroncongan bunyi cacingnya. Cerut gitu ya. Iya, mana bisa kita tenang kan untuk belajar? Nah, otomatis nanti terganggu konsentrasi kita dalam belajar. Makanya sarapan dulu di rumah sebelum ke sekolah, karena kita butuh energi. Otak ini butuh energi untuk berpikir. Betul ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya pembelajaran kita ini dimulai dengan doa supaya apa yang kita pelajari betul-betul berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk itu siapa ketua kelasnya? Aidil. Iya, Aidil, siapkan Aidil, silakan. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi semuanya. Nah ya, sehat semuanya, alhamdulillah ya. Baik, Bapak cek dulu kehadiranmu. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah jika hadir semuanya. Memang ya, ke sekolah itu perlu kita untuk selalu hadir supaya tidak tertinggal materi yang akan dipelajari. Karena dengan belajar kita memiliki ilmu. Ilmu adalah cahaya kehidupan ya. Supaya kehidupan kamu cemerlang, ceria, maka perbanyaklah ilmu. Rajin-rajinlah ke sekolah. Iya. Nah, kita ini masih dalam masa namanya pandemi ya, COVID-19. Nah, berarti artinya kita belum terlepas dari yang namanya pandemi. Nah, memang kita telah dibolehkan untuk ke sekolah. Nah, namun tetapi jangan lupa kita ingat di tempat keramaian harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan. Ya, jangan lupa itu semuanya ya. Jangan kita lalai dengan itu semua supaya kita terhindar dari COVID-19. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi perubahan fisika. Ya, sebelum kita melanjuti materi selanjutnya, kemarin telah kita pelajari perubahan fisika itu ada ciri-ciri khas yang menyatakan suatu benda itu mengalami perubahan fisika. Nah, ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan ya. Iya, bagus.
Tidak terbentuknya jenis zat baru. Tidak terbentuknya jenis zat baru. Nah, salah satunya apa lagi? Ya, iya, di belakang dulu nampak, lihat tadi. Terjadinya perubahan wujud. Terjadinya perubahan wujud. Nah, ya, wujudnya yang berubah ya. Nah, terus Terjadinya perubahan bentuk. terjadinya perubahan bentuk. Iya, terjadi perubahan bentuk. Bentuknya berubah. Wujudnya berubah. Tapi tidak membentuk jenis zat baru. Bagus ya. Nah, selanjutnya. Nah, dari ciri-ciri tadi, tentu kalian mengetahui dalam kehidupan sehari-hari contoh dari perubahan fisika itu. Nah, ayo. Pak, Ya, bagus. beras menjadi tepung. Beras menjadi tepung. Coba kita kaji. Beras terus diolah menjadi tepung. Apa yang berubah? Bentuknya. Awal pertamanya beras bentuknya seperti ini. Terus setelah ditumbuk atau digiling menjadi tepung. Bentuknya berubah. Dia tetap dasarnya adalah dari beras. Kalau kamu cicipi rasanya sama rasa beras. Nah, ayo siapa lagi? Ya, ini Aidil. Nah, Besi diubah menjadi parang. Besi diubah menjadi parang. Kalian tahu besi? Iya. Lalu di tukang pandai besi, di toko-tokonya menjadi parang. Apakah parang itu berubah menjadinya dasarnya kayu atau tetap besi? Tetap besi. Tetap besi. Berarti yang berubah apanya? Ya, bentuknya dari besi menjadi parang, itu bentuknya berubah. Tapi tetap besi. Nah, tidak berubah. Ayo, siapa lagi? Iya. Es mencair, ya, aura bagus ya. Es mencair. Es beku. Setelah didiamkan di luar menjadi air. Tapi kalau kita masukkan kulkas kembali membeku lagi. Berarti artinya berubah apanya? Bentuknya, wujudnya, ya kan? Wujudnya dari padat menjadi cair. Bentuknya kayak batu menjadi kayak air. Nah, namun tetapi tetap bahan dasarnya adalah air. Nah, ada lagi? Baik, jadi yang termasuk perubahan fisika tadi adalah besi menjadi parang. Terus apa lagi? Beras menjadi tepung. Es mencair. Kayu diubah menjadi kursi. Oke, itu yang termasuk perubahan fisika. Bagus ya. Kalian semua hebat ya. Yang masih ingat tentang perubahan fisika. Oke, tepuk tangannya. Nah, baiklah, sebelum kita mempelajari tentang materi kita selanjutnya adalah perubahan kimia, maka Bapak akan memberikan pretest di awal. Bapak ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang perubahan kimia itu sendiri sebelum kita pelajari. Siap untuk pretest? Siap. Siap, oke. Ya, karena di tempat kita keterbatasan dengan jaringan, ya kan, maka kita pretestnya secara manual ya. Tapi mudah-mudahan kalian generasi penerus, ya kan. Nah, nanti bisa membantu. Kita bisa masukkan jaringan internet di sini sehingga nanti kita pretest ini tidak perlu lagi pakai seperti ini. Kita cukup melalui HP. Nah, maka belajarlah dengan baik. Kalianlah generasi yang bisa memberikan perubahan menjadi lebih baik negeri ini. Nah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, Pak kasih waktu 5 menit sesuai dengan pengetahuanmu aja. Silakan ya. Oke, waktu habis. Silakan kumpulkan. Oke, sudah selesai kan semua? Oke, terima kasih. Sudah selesai. Maka kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya itu adalah
tentang materi perubahan kimia. Nah, dalam materi perubahan kimia ini, nah ada beberapa hal yang perlu kalian kuasai ketika mempelajari materi perubahan kimia. Yang pertama sekali, kalian mampu mengidentifikasi senyawa kimia yang termasuk ke dalam perubahan kimia yang ada di sekitar kita. Yang kedua, mampu menentukan ini ciri-ciri perubahan kimia. Terus jika ada umpamanya permasalahan di lingkungan kita yang berkaitan dengan perubahan kimia, kalian bisa mencarikan solusinya atau memecahkan masalahnya atau menelaahnya apa ini penyebab dan sebagainya. Mampu kalian pecahkan setelah mempelajari materi perubahan kimia ini. Yang berikutnya, yang jelas tak kalah pentingnya adalah kalian mampu nanti mendiskusikan itu semua dan menampilkan di depan kelas. Ya, apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian kaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi perubahan kimia itu sendiri. Dalam mempelajari materi perubahan kimia ini sangat besar manfaatnya. Karena materi ini ada di dekat kita, contohnya sangat dekat dengan kita, tapi hanya saja kita tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak memahaminya dengan baik. Tapi kalau kita memahami dengan baik, maka kamu tahu, ini termasuk perubahan kimia. Oh, ini tidak, gitu kan? Kalau kita bawa umpama dalam dunia kedokteran, nanti kamu bisa meracik obat-obatan dan sebagainya, sehingga kamu bisa menghasilkan pundi-pundi uang, gitu kan, dari hasil karyamu. Oke? Semangat untuk bisa belajar? Semangat. Baik, ya. Untuk lebih memahami tentang materi perubahan kimia ini, Bapak akan menayangkan sebuah video. Simak dengan baik. Berikut ini. Oke ya. Apa yang kalian simak tadi? Kebakaran. Ada enggak masalah yang muncul dari kebakaran itu? Ada. Jelas banyak, ya kan? Banyak? Misalnya apa? Gas meletus. Gas meletus. Gas bocor. Penyebabnya? Arus listrik ngapain? Konslet. Dan lain-lain sebagainya. Itu adalah penyebabnya, ya. Untuk lebih mengetahuinya, maka kita selesaikan secara berdiskusi kelompok. Sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemarin dapat bagi kan, masih ingat? Masih. Di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silahkan ke kelompoknya masing-masing. Atau lebih mudahnya, ya tinggal balik aja ya. Yang depan menghadap ke belakang. Silakan. Ya, secara berkelompok. Dalam berkelompok ini, Bapak akan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik atau LKS. Di LKS nanti ada permasalahan yang Pak berikan yang bisa kalian selesaikan secara berdiskusi dengan kelompoknya. Terus masing-masing kelompok harus aktif dalam berdiskusi. Nanti ada nilai pribadi, ada nilai kelompok. Maka aktiflah dalam berdiskusi. Paham? Paham. Oke, Pak berikan LKPD-nya. Oke, silakan didiskusikan. Ya, waktu berdiskusi lebih kurang 10 menit. Silakan ya.
Ada kesulitan? Tidak. Nah, nih kelompok ini Tidak. bisa ya? Bisa, Pak. Iya bisa, Pak yakin bisa. Kalau kita kerjakan secara bersama ya, diskusikan. Nah, ini kelompok 3, ada masalah? Tidak ada. Oh, bagus ya. Nah, tidak ada masalah, berarti bisa diselesaikan. Ini kelompok 4? Tidak ada masalah ya. Alhamdulillah, jika tidak ada masalah. Nah, waktu kita tinggal lagi ya 3 menit ya. Nah, cek dengan baik hasil diskusinya. Nah, sebelum kita akan presentasikan ke depan kelas perwakilan dari masing-masing kelompoknya ya. Nah, dicek kembali. Atau udah habis? Oke, sudah. Nah, kan udah selesai semua kan? Sudah. Kalau sudah, nah tibalah saatnya kita untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, Bapak seperti biasa ya, tidak akan menunjuk kelompok siapa yang duluan untuk tampil ke depan. Silakan, siapa bersedia? Yang lebih tinggi adalah kelompok 4, tunjuk tangannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar apakah yang sedang Anda amati? Yaitu gambar sebuah rumah yang mengalami kebakaran hebat sampai hangus menjadi abu. Masalah yang akan muncul dari peristiwa kebakaran tersebut yaitu si pemilik rumah akan kehilangan tempat tinggalnya dan bisa jadi semua harta bendanya yang ada di dalam rumah yang tidak sempat diselamatkan. Menurut kelompok kami, hal tersebut menjadi masalah karena rumah yang terbakar hangus menjadi abu, sedangkan abu tersebut tidak bisa lagi diubah menjadi rumah, sehingga pemilik rumah akan kehilangan rumahnya. 5. Menurut pendapat Ananda, apakah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan. Menurut kelompok kami, yaitu memanggil mobil pemadam kebakaran dan masyarakat untuk memadamkan api. Untuk selanjutnya perlu waspada menggunakan api dan listrik yang ada di rumah kita. Berikanlah saran terbaik supaya permasalahan tersebut tidak terjadi dalam kehidupan Ananda. Saran dari kelompok kami, supaya tidak terjadi kebakaran tersebut, maka gunakanlah api sewajarnya. Selalu cek aliran listrik di rumah kelayakannya. Kaitkanlah dengan materi yang sedang kita pelajari dan tariklah suatu kesimpulan tentang perubahan kimia berdasarkan peristiwa tersebut. Menurut kami, perubahan kimia itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda akibat dan reaksi kimia, sehingga menghasilkan benda baru. Contohnya pada rumah terbakar tersebut yang awalnya rumah yang terbuat dari kayu, tapi setelah terbakar berubah menjadi abu, yaitu benda baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menampilkan hasil diskusinya. Nah, sekarang bertanya, ada enggak kelompok lain yang mau bertanya yang tidak paham? Oke, kelompok 1. Nah, simak kelompok 3. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kelompok 3 apa ciri-ciri dari perubahan kimia itu? Menurut kelompok kami, berdasarkan permasalahan yang kita bahas yaitu kebakaran, maka ciri-ciri dari perubahan kimia pada kebakaran itu adalah terjadinya perubahan suhu, terjadinya perubahan warna, dan terbentuknya jenis zat baru. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi salah satu ciri-cirinya apa tadi? Terjadinya Perubahan zat baru. Iya, terjadinya zat baru ya, terjadi perubahan suhu. Ya, bagus. Itu yang jawab oleh kelompok 3.
Makasih ya. Nah, kelompok berikutnya, siapa lagi yang mau tampil? Ya, bagus. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Mana teman-temannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok kami, masalah yang akan muncul yaitu seorang memiliki rumah akan kehilangan rumahnya hingga dia tidak punya lagi tempat tinggal. Bahkan harta yang ada di dalam rumah juga ikut habis karena terbakar. Asapnya bisa menimbulkan polusi udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya baik, itu penampilan dari kelompok 2 hasil diskusinya. Sekarang Pak tanya, ya kelompok berapa yang mau bertanya tentang hasil diskusi kelompok 2 tadi? Silakan. Izin bertanya dari kelompok 2. Selain contoh kebakaran, adakah contoh yang lainnya di sekitar kita yang mengalami perubahan kimia? Nah, kata kelompok 3. Nah, selain dari kebakaran tadi, adakah contoh lain dari perubahan kimia itu? Nah, itu katanya. Silakan kelompok 2. Ah iya, kelompok 4. Tepuk tangan dulu kelompok 4. Dari kelompok 4 izin bantu menjawab. Contoh lainnya yaitu besi berkarat, nasi menjadi basi, kedelai menjadi tempe, ubi menjadi tapai. Nah, jadi kata kelompok 4, contoh lainnya adalah apa contoh lainnya? Besi berkarat. Apa lagi? Apa? Ubi menjadi tapai. Nasi menjadi basi. Iya, itu adalah contoh lainnya. Iya, bagus untuk kelompok 4. Ya. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi yang belum tampil? 1. Oh, tinggal lagi satu pilihan, kelompok 1. Dipersilahkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Gambar apa yang sedang Ananda amati, yaitu rumah yang terbakar hangus jadi abu. Jika peristiwa pada gambar tersebut benar terjadi, apa masalah yang akan muncul sebagai akibat dari peristiwa tersebut? Jelaskan jawabanmu. Masalah yang dapat muncul dari kebakaran tersebut yaitu yang punya rumah akan kehilangan rumah dan semua yang ada di dalam rumah tersebut. Lalu dari kebakaran tersebut menimbulkan polusi udara. Mengapa hal tersebut menjadi masalah? Jelaskan. Menurut kelompok kami, dikarenakan rumahnya telah habis menjadi abu, di mana abu tersebut tidak bisa dikembalikan lagi menjadi rumah. Menurut pendapat Ananda, apakah solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan. Menurut kami, solusi terbaiknya adalah meminta bantuan kepada seluruh warga bekerja sama untuk memadamkan api tersebut sambil menunggu bantuan dinas pemadam kebakaran terdekat. Berikanlah saran terbaik supaya permasalahan tersebut tidak terjadi dalam kehidupan Ananda. Saran dari kelompok kami yaitu jangan main-main dengan api. Gunakan cok listrik di rumah sewajarnya supaya tidak terjadi konslet. Kaitkanlah dengan materi yang sedang kita pelajari dan tariklah suatu kesimpulan tentang perubahan kimia berdasarkan peristiwa tersebut. Menurut kelompok kami, berdasarkan peristiwa kebakaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kimia adalah
adalah perubahan yang terjadi pada suatu sehingga menghasilkan benda baru secara reaksi kimia. Pada peristiwa tersebut terlihat bahwa rumah yang terbuat dari kayu setelah mengalami reaksi kimia pembakaran maka terjadi abu atau benda kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menampilkan terakhir kali ya. Nah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya? Menambahkan, ya bagus ya. Nah, tepuk tangannya mau menambahkan. Ya, ini. Kami dari kelompok 2 izin menambahkan dari contoh yang disampaikan kelompok 4 berarti bisa ditambahkan ciri-ciri dari perubahan kimia, yaitu terjadinya perubahan rasa dan bau. Contohnya nasi basi, rasa dan baunya berubah. Ya, bagus ya. Ya, bagus ya. Jadi dari contoh kelompok 4 tadi, ternyata kelompok 2 juga berpikir ya. Nah, bagus sekali. Dari situ dia mengetahui selain dari ciri-ciri yang disebutkan oleh kelompok 3 tadi, maka dia bisa menambahkan ada di sana nasi menjadi basi, ya kan? Berarti di sana ada terjadi perubahan kimia. Itu dari segi rasa dan bau. Berarti tambah lagi ciri-ciri kita, ya kan? Ada terjadinya perubahan rasa dan perubahan bau. Bagus semuanya. Jadi pada hari ini kelompoknya luar biasa, saling mendukung, saling membantu antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Berarti ini adalah kelompok yang solid, saling melengkapi. Bagus. Jadi masing-masing kelompok sudah menampilkan. Bisa kita koreksi kembali jawaban dari masing-masing kelompok tadi, ya kan? Nah, di masing-masing kelompok ada menyatakan ciri-ciri dan ada permasalahan yang terjadi, sehingga nanti antara satu yang lain tadi ada yang menyebutkan tadi contohnya, ya kan? Ada yang menyampaikan ciri-cirinya, sehingga semuanya saling menyatu dan kita sudah mengkoreksi. Nah, jawaban dari LKPD masing-masingnya. Jadi bisa ya, mana yang kurang bisa diperbaiki kembali. Oke, terima kasih ya. Dan sekarang, nah kita simpulkan dari apa yang telah Ananda diskusikan tadi. Apa ciri-ciri dari perubahan kimia itu? Ya, bagus. Ya. Ya. Iya. Oh iya, jadi apa tadi? Yang pertama terjadinya perubahan suhu, contohnya kebakaran tadi. Yang kedua terjadinya perubahan warna. Iya, seperti kayu warna setelah terbakar berubah enggak? Berubah, berarti terjadi perubahan warna. Terus terjadi perubahan rasa, contohnya tadi tapai tadi, ya kan? Atau nasi basi tadi kan? Nah, nasi basi itu nasi setelah basi, terjadi enggak perubahan rasa? Iya, terjadi perubahan rasa. Ada lagi? Terjadi bau. Bau. Pasti kalian lihat, kalian mencium bau dari nasi basi. Sama enggak dengan nasi yang masih bagus? Tidak. Nah, berarti terjadi perubahan bau. Terus terbentuk jenis zat baru, kata kawanmu. Nah, benar. Kalau sudah terjadi perubahan bau, rasa dan sebagainya, berarti sudah ada zat baru di dalamnya. Berarti terjadi perubahan kimia. Nah, apa contohnya tadi? Ya, bagus Putri. Iya, besi berkarat. Apa lagi tadi? Ubi menjadi tapai. Terus kedelai menjadi tempe. Iya, kedelai menjadi tempe ya. Terus nasi menjadi basi. Iya, ada contoh lain lagi? Mau nambahkan? Selain dari Putri tadi? Hah? Apa ini?
Buah menjadi busuk, kata Aidil. Ya, bagus. Itu adalah contoh perubahan kimia. Ya, bagus. Anda semuanya. Nah, telah kita simpulkan materi tadi secara bersama. Nah, alhamdulillah berarti kalian semua telah memahami tentang perubahan kimia. Ada pertanyaan? Tidak ada. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, maka ya, Bapak ingin mengetahui pengetahuan Ananda setelah mempelajari perubahan kimia ini ya, maka kita akan lakukan post test. Tadi pretest, sekarang post test. Oke. Ya, jadi waktunya lebih kurang 7 menit. Silakan diisi dari sekarang. Sudah selesai? Ya, sudah selesai. Silakan Aidil dikumpulkan ya lembar jawabannya, sedangkan si Tayo silakan kumpulkan soalnya ya. Ya. Oke, ini, ya bagus. Ya, bagus. Baiklah, ya semua kelompok telah selesai post testnya dan telah selesai menampilkan hasil diskusinya. Tadi Pak lihat semuanya bagus, semua menampilkannya. Nah, jadi semuanya saling membantu. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi harapan Bapak adalah kepada semuanya, jangan lupa ya, rajin-rajin untuk belajar, jangan malas. Nah, kalau malas maka kita akan tertinggal. Tetaplah semangat, karena semangat juang yang besar bisa mengalahkan berbagai rintangan untuk meraih sukses. Nah, kalian ingat pejuang kita kemarin? Ya, pejuang 45, masih ingat? Iya, mereka bagaimana caranya bisa mengusir penjajahan dari Indonesia, walaupun yang dilawan itu Belanda yang besar, ya kan? Mereka kecil-kecil, tapi karena semangat juangnya yang besar, maka bisa kita usir dari tanah Indonesia. Begitu juga dalam belajar, jangan karena si Tayo ini merasa kecil, maka dia minder. Tidak demikian ya. Bukan karena si Repi sana yang besar, yang hebat. Tidak demikian. Tapi yang hebat itu adalah kalau memiliki semangat juang yang besar. Nah, makin kamu bersemangat untuk belajar, makin banyak ilmu yang kamu dapat, maka cahaya kehidupan akan semakin terang benderang yang akan kamu dapatkan. Baik, pada hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jangan lupa, minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang materi larutan dan campuran. Jangan lupa untuk belajar di rumah supaya nanti ketika belajar kita bisa nyambung seperti tadi. Paham? Paham. Oke, terima kasih kepada semuanya. Nah, Pak Sudai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, boleh meninggalkan ruangan.